sekalian, hari ini di sesi Product of the Week kita hadiran Ecofon gitu ya. Jadi nanti kita akan ngebahas tentang Ecofon itu apa, dan juga seperti biasa juga selain ada prinsip dari produk dan juga manufaktur, kita juga kehadiran profesional yang akan membantu kita. Kita akan langsung masuk saja ke dalam sesi diskusi kita hari ini, dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah kehadiran Ecofon, dan di sini juga kita sudah kehadiran profesional reviewer yang biasanya kita undang yang akan mendampingi ya, dan perwakilan dari Ecofon, dan saya akan undang dan menyapa Mas Riko. Beliau adalah arsitek dari Total Design. Selamat siang, Mas Riko. Ya, halo, selamat siang Pak Bayu. Baik, terima kasih Mas Riko sudah bergabung dan juga menjadi profesional reviewer di sesi ini. Nanti kita akan tanya-tanya di sini juga kehadiran perwakilan dari Ecofon, yaitu Mas Rahmat Dwi Pradana. Biasanya saya panggilnya Mas Dana. Jadi selamat siang Mas Dana. Siang Mas Bayu, siang rekan-rekan semuanya. Salam kenal, saya Dana dari Ecofon. Baik, untuk mensingkat waktu, silakan Mas Dana mungkin bisa memperkenalkan Ecofon, dan mungkin di sini juga masih banyak Bapak Ibu atau teman-teman yang masih penasaran apa sih Ecofon itu. Silakan Mas Dana. Silakan Mas Dana. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mungkin pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Saya Rahmat Dwi Pradana, bisa dipanggil Dana. Kemudian saya dari perwakilan Saint-Gobain Indonesia untuk bisnis unit Ecofon. Nah, mungkin teman-teman sekalian ketika mendengar company ya Saint-Gobain Indonesia mungkin sudah banyak yang tahu gitu ya. Nah, mungkin saya akan review sedikit terkait Saint-Gobain Indonesia. Setelah itu mungkin saya akan masuk ke Ecofon in detail gitu. Nah, untuk Saint-Gobain Indonesia sendiri, Saint-Gobain itu sudah berdiri sekitar 360 tahun lalu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya sudah sangat lama kita berdirinya. Untuk headquarter ada di France ya, ada di Prancis. Kemudian kita sudah ekspansi hampir ke 75 negara di seluruh dunia. Dan untuk employee sendiri udah sekitar 168.000 di seluruh dunia. Gitu. Nah, ini adalah our purpose, yaitu adalah making the world a better home. Dengan vision kita ingin menjadi worldwide leader in light and sustainable construction, improving daily life through high performance solutions. Artinya, di mana ketika kita menciptakan produk ataupun solusi dari bahan-bahan bangunan gitu ya, itu kita pasti akan fokus kepada light, jadi tidak membebani struktur bangunan atau membebani bumi gitu ya, dengan CO2 emission, dan juga dari sisi sustainability kita sangat perhatikan gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kita sudah sangat banyak ya project reference untuk Saint-Gobain Indonesia dengan berbagai macam produk-produknya gitu ya. Jadi sudah hampir kita punya project reference sekitar 10.000 project gitu ya di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga 7 dari 10 itu adalah green building project. Dan untuk developer gitu yang kita sudah kerjasama itu juga cukup banyak. Rekan-rekan sekalian bisa lihat di bawah layar. Nah, untuk bisnis segmen sendiri itu kita punya beberapa segmen gitu ya yang untuk Saint-Gobain Group. Tapi untuk di Indonesia sendiri kita memang fokus di konstruksi, di mana Ecofon itu masuk ke bisnis segmen construction. Nah, ini adalah brand-brand sekilas ya, brand-brand yang available di Indonesia. Jadi yang pertama ada Mortar Utama atau MU. Jadi saya percaya rekan-rekan sekalian mungkin sudah sangat sering gitu ya mendengar Mortar Utama di project ataupun rekan-rekan arsitek gitu ya ketika melakukan spesifikasi untuk produk mortar ya, untuk wall, kemudian lantai dan juga televisi dan lain-lainnya. Kemudian kita punya produk Weber. Weber adalah produk construction chemical, terutama untuk high performance waterproofing dan juga flooring. Kemudian kita punya Isover, jadi itu Isover adalah pre-insulated duct dan juga building insulation. Kemudian yang keempat ada Ecofon, yaitu adalah produk acoustic ceiling dan juga wall absorber yang nantinya kita akan bahas di depth ya, in detail di sesi berikutnya. Kemudian kita punya juga ProX ya untuk waterproofing dan juga sealant.
Dan terakhir ada Gyproc. Jadi mungkin teman-teman kalau Gyproc juga udah tahu ya, gypsum product, tapi sekarang kita lebih fokus ke high performance gypsum ya, untuk mungkin X-ray protection board ataupun gypsum untuk di wet area atau di outdoor area. Nah, kita mungkin langsung akan masuk ya teman-teman untuk produk Ecophone. Jadi Ecophone sendiri itu sudah berdiri cukup lama ya, sekitar 50 tahun lebih. Untuk headquarter kita ada di Sweden, di Swedia. Kemudian untuk operasi pasar gitu ya, kita sudah hampir di 20 negara di seluruh dunia dan terus akan ekspansi terutama di market Asia. Nah, karena produk Ecophone itu adalah produk akustik, mungkin pertama-tama saya akan start dari definisi dulu gitu ya. Jadi sebenarnya akustik itu apa sih gitu, dan kebutuhannya itu seperti apa gitu. Nah, mungkin rekan-rekan sering mendengar kata akustik dan identik dengan istilah dB gitu ya. Oh, produk akustik harus berapa dB gitu. Nah, mungkin supaya lebih clear, itu mungkin saya akan membagi akustik menjadi dua bagian teman-teman ya. Jadi yang pertama itu absorption dan juga yang kedua adalah insulation. Jadi untuk setiap bangunan pasti membutuhkan dua aspek tersebut, insulation dan juga absorption. Nah, yang pertama yang insulation itu bagaimana kita bisa menginsulasi sebuah bangunan supaya mudahnya suara dari dalam tidak keluar dan juga suara dari luar tidak masuk. Analoginya misalkan ada hujan gitu ya, hujan di luar. Nah, kita ingin memprotek bangunan di dalam supaya suara hujan itu nggak berisik, nggak masuk ke dalam. Berarti kita butuh menginsulasi sebuah bangunan dengan menggunakan produk-produk insulasi juga supaya mengurangi frekuensi atau suara dari hujan itu untuk masuk ke dalam. Nah, itu kita bicara tentang insulation. Yang kedua, kita berbicara tentang absorption atau kita bisa bilangnya adalah room acoustic. Nah, untuk room acoustic sendiri itu adalah sebuah istilah fenomena gitu ya, bagaimana suara itu berperilaku di sebuah ruangan. Jadi ketika ruangan itu mempunyai istilahnya activity yang berbeda-beda, kemudian jumlah orang berbeda-beda, kemudian space-nya juga berbeda, itu pasti kebutuhan akustiknya berbeda-beda gitu. Karena untuk room akustik sendiri itu sebenarnya akan ada banyak parameter yang kita harus lihat gitu ya. Mungkin yang pertama ada waktu dengung. Jadi kalau rekan-rekan sekalian pernah masuk ke sebuah ruangan, tapi ruangannya itu mungkin sangat bergema atau mendengung, nah itu berarti mungkin banyak material yang keras atau yang bisa memantulkan suara, tanpa ada material yang istilahnya absorpsi material atau material yang bisa menyerap suara atau menyerap gemanya itu. Gitu. Kemudian ada juga yang namanya speech clarity, di mana ketika kita berbicara, rekan bicara kita itu bisa mendengarkan speech clarity kita itu dengan jelas. Kenapa? Karena suara kita itu tidak memantul atau suaranya itu tidak bergema. Jadi rekan bicara kita bisa mendengar dengan jelas juga. Seperti itu. Nah, challenge yang biasanya dihadapi oleh kita semuanya adalah di mana kita pasti akan spend waktu kita mostly itu adalah di indoor. Jadi berdasarkan riset itu 90% waktu kita adalah di indoor. Gitu ya. Di mana yang pastinya di indoor itu akan banyak material hard surface ya, material yang keras. Misalkan contohnya furniture gitu ya, ataupun tembok dan lain sebagainya yang bisa memantulkan suara. Nah, ketika suara itu memantulkan dan tidak ada istilahnya material absorber, itu pasti akan menimbulkan noise. Nah, noise ini yang sebenarnya kita ingin kontrol ya, atau kita ingin kendalikan berdasarkan fungsi ruangannya tersebut. Karena tidak semua noise itu istilahnya jelek gitu ya, tapi ada beberapa noise yang mungkin itu diinginkan gitu. Nah, itu biasanya ada rekan-rekan kita dari acoustic consultant yang akan istilahnya membantu gitu ya untuk memberikan advice supaya istilahnya kebutuhan akustik di setiap ruangan itu bisa tercapai. Nah, untuk benefit ya, jadi benefit dari good sound environment itu sebenarnya sangat banyak rekan-rekan sekalian. Jadi itu juga berdasarkan dari fungsi ruangannya. Nah, mungkin analoginya di gambar sebelah kiri itu kita ada classroom gitu ya, atau ruangan belajar mengajar. Nah, ketika kita sudah install produk acoustic ceiling ataupun wall absorber yang ada di wall, itu sebenarnya bisa meningkatkan kualitas gitu ya belajar mengajar di sebuah ruangan. Kenapa? Karena ada dua sisi. Jadi dari sisi pengajar dan juga dari sisi muridnya.
Nah, dari sisi pengajar lebih nyaman untuk bisa mengajar karena noise yang ditimbulkan dari murid-murid itu sebenarnya akan reduce atau akan berkurang karena sudah diserap oleh produk-produk akustik. Dan juga untuk speech clarity dari pengajar itu juga bisa lebih clear. Jadi pengajarnya itu tidak usah berteriak supaya dia bisa didengar. Nah, tapi dan juga dari sisi muridnya itu juga lebih bisa berkonsentrasi. Kenapa? Karena ruangannya tidak berisik. Jadi dia bisa mendengarkan istilahnya pengajarnya itu bisa lebih seksama seperti itu. Dan untuk produk ruangan-ruangan yang lainnya juga pasti akan banyak sekali benefit-benefit yang bisa dicapai ya tergantung dari fungsi ruangannya. Nah, Mas Dan, yes. Saya interupsi sedikit ya Mas. Nah ini sebelum kita ngomongin secara jauh lagi tentang teknologinya, terus juga keunggulannya lain. Ini kan Ecofon ini kan memang hadir dari Eropa ya, tadi dari Swedia ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Nah Swedia itu kan di Eropa itu punya 4 musim, sedangkan Indonesia tuh kita 2 musim aja dan punya humidity yang tinggi gitu. Nah akustik biasanya itu produk yang cukup bahan dasarnya itu adalah mineral misalnya. Nah Ecofon sendiri apakah ada sudah distandarisasi dengan iklim Indonesia gitu Mas, karena di Indonesia pasti kalau kita kelembapan gitu ya itu pasti akan concern sama lumut atau sama rayap gitu misalnya, seperti apa Mas Dan? Ya, thank you pertanyaannya Mas Bayu. Jadi untuk produk Ecofon sendiri itu mostly bahan dasarnya dari serat kaca ya atau glass wool. Okay. Jadi kenapa kita memilih glass wool? Jadi sebenarnya ada istilahnya research-nya juga, ada development-nya juga gitu ya. Tapi pada dasarnya ketika kita berbicara material akustik atau material absorption, glass wool adalah salah satu material yang mempunyai kualitas yang baik gitu ya dibandingkan produk base material yang lainnya gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi prosesnya itu kita tidak mencampurkan air gitu. Jadi ini adalah dry. Nah, perbedaannya apa? Nah, ketika kita menganalogikan kita sudah pasang acoustic ceiling di sebuah bangunan. Nah, bangunan pasti akan ada susut muai. Yang misalkan kita sudah pasang material akustik dengan dimensi let's say 600 x 600. Nah, mungkin setelah 10 tahun atau 20 tahun pasti akan ada proses susut muai bangunan di dalamnya. Nah, produk kita itu tidak sagging atau tidak berubah ukuran. Nah, itu salah satu kelebihannya juga gitu. Kemudian yang ketiga, kalau kita menyinggung terkait humidity gitu ya. Nah, produk kita juga sudah humidity resistance Mas Bayu. Ranging dari 93% sampai 97%. Dan itu sudah terstandarisasi oleh ISO juga. European Standard juga. Aman dong berarti Mas ya. Jadi mineral materialnya itu memang nggak terlalu banyak, jadi hal-hal seperti kayak tadi kelembapan, terus juga adanya penyakit-penyakit kalau di area lembab tuh bisa teratasi sama Ecofon ini ya Mas ya. Betul. Even sebenarnya ada satu lagi Mas Bayu yang cukup beda gitu ya, yang kita tonjolkan, yaitu di belakang material kita itu ada lapisan fiberglass, dimana ketika ada let's say bocor ya di bagian atas ceiling, itu tidak menyebabkan damage ke material akustik kita, tapi dia akan istilahnya seperti efek air di atas daun talas. Jadi ngalir aja gitu Mas ya? Betul, dan kita bisa gampang untuk mendeteksi. Kalau misalkan let's say kita pasang misalkan gypsum gitu ya, pasti kan akan menyebar gitu ya bocornya gitu. Tapi kalau kita nggak gitu, kenapa? Karena di belakangnya udah ada lapisan fiberglass-nya gitu Mas Bayu. Oke. Baik, silakan kita lanjutkan kembali Mas Dan. Mas Riko kayaknya udah nyalahin audionya. Silakan Mas Riko. Lanjut dulu aja Pak Dana. Ya. Oke. Nah, mungkin saya akan lanjut ya rekan-rekan sekalian. Jadi ini adalah salah satu hal dasar gitu ya di bagaimana kita memilih sebuah material akustik atau kita bisa mengconsider kebutuhan akustik di sebuah ruang itu caranya gimana sih gitu ya. Nah, ada 3 hal yang paling penting teman-teman, yaitu adalah yang pertama adalah activity, kemudian yang kedua people, yang ketiga adalah space. Yang pertama activity. Jadi activity apa yang kita akan lakukan di sebuah ruangan tersebut? Apakah kita untuk let's say meeting gitu ya, ruangan meeting, atau kita mau ruangan itu untuk let's say ruangan konser. Nah, pasti
kebutuhan akustiknya itu berbeda gitu kan, dan kita tidak bisa mengeneralize semua material akustik akan cocok dipasang di ruang tersebut gitu. Jadi kita harus tahu activity-nya dulu. Kemudian yang kedua adalah people. Jadi orang-orangnya ini yang seperti apa? Apakah orang-orang ini ada kebutuhan akustik khusus? Contohnya orang-orang yang mempunyai hearing impairment atau yang mempunyai ada masalah gitu ya di pendengarannya, itu pasti butuh treatment khusus. Atau let's say anak-anak yang misalkan masih kecil gitu ya, misalkan playgroup atau TK, itu sebenarnya punya kebutuhan akustik tersendiri. Dan kita sebenarnya semua kita dari Ecofon kita sudah tahu semua itu gitu, kebutuhan per tipe orang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah space. Jadi apakah space dari ruangan itu besar ataupun kecil, kemudian bentuk atau geometri dari ceilingnya itu seperti apa, apakah itu flat ataukah itu dome, karena akan menimbulkan istilahnya efek suara yang berbeda-beda tergantung dari geometri ruangannya. Nah, ketika kita sudah tahu tiga parameter ini, baru kita bisa mendapatkan kesimpulan, oh kita butuh material akustik yang seperti ini dengan kriteria akustik yang seperti ini. Nah, itu kita bisa memberikan advice. Dan juga kita punya yang namanya akustik kalkulator, di mana teman-teman itu sebenarnya bisa menghitung perhitungan akustik itu ya, kebutuhan akustik dalam ruang itu menggunakan akustik kalkulator kita. Dan itu web based dan juga free akses di website ecofon.com gitu. Pak, boleh tanya sedikit Pak? Ya. Dari 3 hal ini, kalau misalkan saya punya space seperti ruang kelas yang tadi di slide sebelumnya ya Pak, itu kan saya lihat sepertinya nggak semua pakai akustik ceiling ya Pak. Iya. Nah, apakah itu ada perhitungan ya Pak? Contoh misalkan perbandingan antara di ceiling akustik dan di ceiling si gypsum itu 50%, 50%, atau seperti apa tuh Pak? Iya, thank you Mas Eko. Jadi kembali lagi kita akan mengetahui dulu gitu ya, activity-nya apa, people-nya apa, space-nya seperti apa. Kalau misalkan di slide yang sebelumnya tadi, itu sebenarnya lebih ke arah let's say auditorium gitu ya, karena dia ada slope-nya. Kemudian karena desain dari arsiteknya itu dia mau di area tengah yang dipasang material akustik, nah itu kita bisa menghitung kalau misalkan material akustik itu nggak mau 100% ceiling area, misalkan let's say 50% gitu ya, berarti kita harus pasang material akustik yang mempunyai performance lebih tinggi dibandingkan material yang kita akan pasang di 100% ceiling area. Kenapa? Karena kita harus mengkompensate area-area yang tidak dipasang material akustik. Misalkan, kalau misalkan kita pasang 100% ceiling area, kita pasang dengan ketebalan misalkan 15 mili. Tapi kalau misalkan kita pasang hanya 50%, kita misalkan akan pasang dengan ketebalan misalkan 2 cm gitu, 20 mili. Nah, itu nanti kita bisa simulasikan, Mas Riko, berdasarkan tadi ya space dari ruangannya gitu. Dia akan berpengaruh ke ketebalannya Pak ya? Betul, karena sebenarnya analoginya ketika ketebalan material akustik itu lebih tebal, pasti performance akustiknya pasti lebih tinggi, karena dia bisa menyerap suara itu lebih banyak gitu. Ya, baik. Oke, Mas Dana menambahkan sedikit Mas pertanyaan saya yang sebelumnya gitu. Tadi Mas Dana sempat bilang ini ada kandungan fiberglassnya gitu. Nah, berarti Ecofon ini masih bisa kita bentuk nggak sih Mas? Misalnya di curve atau mungkin arsitek itu kan atau desainer suka bikin desain-desain yang unik-unik gitu ya, Mas Dana ya. Nah, siap. Karena mungkin kalau bayangan saya atau teman-teman kalau fiberglass itu kan stiff gitu ya, susah di curve gitu karena beda dengan mineral wool misalnya gitu. Nah, kalau Ecofon sendiri gimana Mas? Nah, itu yang nanti akan saya presentasikan in detail di belakang Mas Bayu. Nah, jadi bagus banget pertanyaannya Mas Bayu. Jadi nanti teman-teman harus stay tune sampai akhir ya. Karena kita sebenarnya punya beberapa produk varian, dan salah satu produk varian kita itu sangat fleksibel untuk bisa istilahnya dimodifikasi gitu. Nah, nanti kita akan bahas in detail di belakang Mas Bayu. Oke, berarti baik, kita lanjutkan lagi Mas Dana kan? Ya. Nah, mungkin saya akan play satu video teman-teman. Jadi videonya adalah recap dari produk-produk yang kita punya ya dari Ecofon. Saya akan play videonya. What makes good design? Is it in the look, smell, touch, or sound? Is it form over function?
or form from function? And how does that make you feel? And why? Is less really more? Or is it more that's the real more? And what's your honest view on the view? No matter how you look at it, we'll make sure it resonates with you. What makes good design? You tell us. Oke, jadi dari video tadi ya, rekan-rekan sekalian, bisa dilihat kita punya banyak sekali gitu ya variasi material akustik yang bisa dipasang di ceiling ataupun kita bisa juga pasang di dinding. Tergantung dari kebutuhan akustiknya pertama, kemudian yang kedua tergantung dari finishing interior yang diinginkan oleh arsitek ataupun interior designer. Karena pada dasarnya istilahnya mungkin selama ini kita mungkin akan terbatasi gitu ya, terlimitasi karena produk akustik mungkin nggak banyak pilihannya. Tapi ketika kita sudah tahu gitu ya, material akustik itu sebenarnya pilihannya banyak loh, dan misalkan bisa di custom, kemudian bisa dibentuk-bentuk yang tadi kata Mas Bayu bilang. Nah, itu sebenarnya akan memudahkan rekan-rekan arsitek, kemudian rekan-rekan interior designer untuk bisa mengeksplor desainnya gitu, tanpa takut nanti material yang cocok untuk material akustik nggak ada gitu. Nah, itu nanti teman-teman bisa explore gitu. Nah, jadi dari semua produk Ecophone itu sebenarnya sudah terklasifikasi ke absorption up to kelas A atau kelas E gitu ya. Jadi sudah dari klasifikasi akustik yang paling tinggi teman-teman. Kemudian kita juga menawarkan freedom of design dengan banyak pilihan warna, kemudian bentuk dan juga surface. Jadi nanti teman-teman bisa banyak pilihannya juga. Kemudian yang nggak kalah penting itu dari sisi fire safety gitu ya. Fire reaction itu sudah termasuk yang non combustible atau tidak mudah terbakar gitu teman-teman. Jadi ketika kita pasang material akustik itu sebenarnya kita nggak usah takut kalau misalnya material akustiknya itu bakal istilahnya mudah terbakar atau menjadikan fuel untuk pada saat kebakaran seperti itu. Api gitu ya Pak? Gimana Mas Riko? Sorry. Tahan api ya maksudnya gitu ya? Tidak mudah terbakar. Kalau misalkan yang tadi tahan api itu biasanya disebutnya fire resistant atau nanti keluarnya dalam bentuk fire rating gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk fire rating itu biasanya akan ada sistem tertentu yang akan ditawarkan oleh vendor gitu ya. Nah, itu nanti kebutuhannya beda-beda sih Pak Riko. Baik. Nah, saya jadi penasaran lagi melanjuti pertanyaan Mas Riko dan paparan Mas Dana mengenai yang fire rated tadi, Mas. Berarti kalau misalnya Ecophone ini terkena api gitu ya, itu reaksinya apa yang terjadi, Mas? Karena kan Ecophone ini mungkin relatif ada di atas kita gitu ya. Apakah akan menjadi serbuk atau mati sendiri gitu atau seperti apa, Mas? Ya, jadi untuk fire reaction-nya itu adalah A2S1DN0, di mana untuk A2S1 itu sebenarnya termasuk yang non combustible. Kemudian S-nya itu adalah smoke development atau bagaimana ketika reaksi gitu ya, reaksi material itu terbakar menyebabkan asap nggak sih gitu ya. Nah, asapnya itu S1 jadi udah yang paling minimum. Ada asapnya tapi sangat sedikit. Biasanya pada saat kebakaran itu orang-orang itu istilahnya meninggal gitu ya. Itu karena asapnya, bukan karena apinya. Karena mereka menghirup asap dalam ruangan, di mana material-material interior itu banyak yang mengeluarkan asap. Nah, untuk material akustik Ecophone sendiri itu asapnya udah sangat sedikit. Kemudian D-nya itu adalah droplet. Jadi tidak ada istilahnya lelehan api gitu ya dari material Ecophone ketika terjadi kebakaran. Karena pada saat kebakaran ketika misalkan kita ada kena lelehan api kan tak lucu gitu ya, karena panas gitu ya. Nah, itu material Ecophone tidak akan berperilaku seperti itu. Itu Mas Bayu. Ya, api berarti ya. Tapi material Ecophone bukan sebagai material yang fire resistant. Kalau misalkan fire resistant itu biasanya material-material yang istilahnya untuk material fire stop gitu ya. Jadi secara kegunaan sebenarnya beda tuh Mas Bayu. Oke. Baik. Kita lanjutkan Mas Dan, silakan. Ya. Kita mengklasifikasikan material kita itu ada 5 klasifikasi material gitu ya. Yang pertama adalah acoustic ceiling tiles,
Jadi mungkin rekan-rekan sekalian sudah sangat familiar gitu ya dengan ceiling tiles lah ya, acoustic tiles yang biasanya dengan modulasi 600 kali 600 atau 600 kali 1200 mm gitu ya. Tapi kita punya banyak size yang sebenarnya nggak aman gitu ya. Even kita punya big tiles 1,2 meter kali 1,2 meter itu sangat cocok untuk diaplikasikan di ceiling yang tinggi, high ceiling gitu ya. Kita punya, kemudian kita juga punya ceiling tiles untuk di rumah sakit Mas Bayu dan juga Mas Riko. Jadi yang sudah anti jamur, anti bakteri, even kita juga punya yang anti chemical. Jadi udah chemical resistance. Gitu. Itu ketebalannya beda nggak Pak? Sorry Mas Riko. Ketebalannya beda nggak dari yang tadi buat si rumah sakit sama yang mungkin digunakan untuk office atau restoran gitu? Iya. Jadi kalau untuk ketebalan semuanya ranging dari 15 mili sampai 40 mili Mas Riko. Jadi kalau perbedaannya yang tadi office sama yang rumah sakit itu akan ada di surface-nya. Oh, lapisan luarnya ya? Betul, kalau ketebalannya itu nanti akan mengikuti kebutuhan akustiknya gitu Mas Riko. Baik. Untuk beratnya sendiri Pak, tadi kan ada yang berapa? 1,2 kali 1,2 ya? Nah itu satu lembar itu bobotnya berapa kilo ya Pak? Iya, untuk 1,2 itu sekitar 2 kilo Mas Riko. Jadi sangat ringan sih. Tuh, karena kita terbuatnya dari dari glass wool ya. Kaca, tapi dengan density yang cukup tinggi. Karena kita butuh stiffness atau kekakuan gitu ya untuk kita bisa pasang akustik ceiling kita. Baik. Kalau pemasangan Pak, itu rangkanya by Ecopon atau by owner Pak? Iya, rangkanya by kita Mas Riko. Jadi satu sistem. Oh, satu sistem full set gitu ya? Menyediakan, yes, betul. Kita menyediakan rangkanya juga gitu Mas Riko. Baik. Ya. Nah, kemudian yang kedua kita punya acoustic wall panel. Jadi yang acoustic wall panel itu kita biasanya menyebut Ecopon Akusto. Jadi bisa dipasang di wall rekan-rekan sekalian. Kita punya standar size ya. Jadi 1,2 kali 2,7 dan juga 1,2 kali 600 itu kita pasang di wall gitu. Tapi kita juga bisa di request untuk custom bentuk ataupun custom warna seperti ini. Jadi ketika rekan-rekan arsitek ataupun interior designer mempunyai keinginan tertentu gitu ya untuk di wall panelnya itu harus dekoratif juga seperti ini, tapi juga ada performance akustiknya, itu bisa request ke kita juga. Pak, kalau cuttingnya itu di lapangan itu memungkinkan nggak Pak? Contoh kita belinya satu lembar atau lembaran gitu ya, tapi pas custom bentuk itu di lapangan gitu, itu memungkinkan nggak Pak? Iya, kalau dibilang memungkinkan sih Mas Riko. Tapi biasanya kita merekomendasikan kalau itu cuttingnya dari pabrik, karena kan kita pakai mesin sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya lebih rapi. Tapi kalau misalkan ada kondisi di mana memang harus motong di lapangan, itu sebenarnya memungkinkan. Nanti untuk edge protection-nya itu kita juga punya istilahnya sealant gitu ya, atau edge repair gitu ya, untuk bisa meng-repair di bagian area-area potongan Mas Riko. Gitu. Itu cara tempel ke dindingnya gimana Pak? Ada rangka dulu atau dia langsung fixer ke dinding ya Pak? Ya, ada dua metode. Jadi yang pertama menggunakan adhesif atau pakai lem, tapi adhesifnya itu produksi dari kita gitu ya, tidak bisa pakai lem di luaran. Kemudian yang kedua menggunakan bracket dan juga pakai fissure gitu. Nanti tergantung dari dimensinya. Kita biasanya kasih advice gitu Mas Riko. Baik. Oke, kemudian yang ketiga kita punya produk akustik fabric dengan nama Ecopon Calypso, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, yang area merah ini di ceiling itu kita menggunakan Calypso, di mana sebenarnya untuk Calypso sendiri itu bentangan maksimumnya itu lebarnya di 5 meter, kemudian panjangnya itu bisa sampai 50 meter. Jadi ketika teman-teman punya dimensi ruang atau ceiling gitu ya, 5 kali 50 itu bisa seamless tanpa ada sambungan, teman-teman. Jadi clean, 5 kali 50 tanpa ada sambungan. Ataupun
sekarang kan ada tren juga baru gitu ya untuk translucent yang biasanya menggunakan membran ceiling lah ya. Nah, kita punya acoustic fabric juga yang mempunyai performance akustik plus kita bisa memijarkan cahaya. Jadi bisa tembus cahaya, teman-teman. Jadi bukan hanya memijarkan cahaya tapi juga bisa menyerap suara gitu. Nanti atasnya ada lampu gitu Pak, atau gimana? Iya, biasanya di atasnya dipasang semacam LED strip gitu ya, ataupun lampu-lampu tertentu lah ya. Itu biasanya ada lighting kontraktornya sendiri, tapi untuk coveringnya di bagian depannya itu menggunakan acoustic fabric kita. Gitu. Jadi dengan hanya satu lembar fabric ini sebenarnya sudah bisa mencapai 70% atau NRC 0,7. Jadi ketika ada noise di sebuah ruangan, itu 70% yang terabsorb oleh material acoustic fabric kita. Gitu. Oh, tebalnya berapa ya Pak si fabricnya itu? Tipis sih, sekitar 0,3 mili. 0,3. Oh, berarti memang di atas itu nggak perlu ada layer lagi ya? Tapi kalau misalkan kebutuhan akustiknya itu cukup tinggi, itu biasanya kita rekomendasikan ada absorber yang kita akan pasang di belakangnya. Gitu Mas Riko. Tambahannya. Tambahannya ya. Nah ini warnanya nih asli dari si Ecophone-nya Pak ya? Iya. Jadi untuk warna itu kita ada warna standar sekitar 25 warna standar. Tapi kita juga bisa custom print. Jadi kalau misalkan ada image tertentu yang ingin dicapai atau motif tertentu gitu ya, misalkan batik ataupun motif kayu atau motif apapun gitu ya, itu kita bisa custom print di material fabric kita, Mas Riko. Oh, jadi patternnya kita bisa tentuin ya? Betul. Dan tidak terbatas pemasangannya di ceiling, tapi pemasangannya juga bisa di dinding, gitu. Jadi sangat memberikan teman-teman arsitek dan juga interior designer itu untuk mengeksplor gitu ya desainnya mereka. Jadi tanpa takut nanti ada limitasi. Itu kenapa? Karena bisa dipasang di dua sisi. Pak, kalau fabric biasa kan kalau kena kelembaban gitu, itu kan pasti ada jamur ya Pak? Ya. Nah kalau si Ecophone ini sistemnya seperti apa ya si fabricnya ini supaya tetap kering gitu Pak? Ya. Kalau untuk Eclipse sendiri itu kita sudah ada treatment istilahnya coatingnya gitu Mas ya, supaya untuk menjaga tidak berjamur tadi Mas Riko. Jadi sebenarnya sudah aman ketika kita ngomong humidity gitu ya, atau humid ruangannya ataupun jamur. Berarti luar dalam itu pasti di coating ya Pak gitu ya? Iya, itu sudah ada coating dari pabrik Mas Riko. Oke. Kemudian kita juga punya ya yang tadi Mas Bayu tanya, ketika ada desain ceiling yang aneh-aneh gitu ya, misalkan ceilingnya setengah lingkaran atau ceilingnya bergelombang atau wave gitu ya, itu solusinya pakai apa? Kalau misalkan pakai acoustic tiles, pasti ketika di bending itu pasti akan patah gitu ya. Nah tapi kita juga punya produk dengan nama Ecophone Fade, itu kita bisa mendapatkan seamless ceiling dengan material acoustic plaster gitu. Nah nanti saya akan jelaskan lebih detail di belakang karena nanti kita akan lebih bahas detail untuk yang Ecophone Fade ini teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir kita ada produk acoustic free hanging unit. Jadi untuk dengan nama Ecophone Solo. Nah kalau misalnya teman-teman lihat di bagian atas ini material Ecophone Solo. Jadi dengan sistem pemasangan hanging atau digantung di area ceiling teman-teman. Karena sekarang tren desain juga gitu ya, itu untuk office ataupun untuk komersial area itu sudah mengarah ke industrial look atau open space gitu ya. Tidak ada istilahnya plafon akustik yang menerus atau keseluruhan, tapi hanya spot-spot di beberapa area. Nah kita punya standar bentuk untuk panel akustik ini, tapi kalau misalkan teman-teman mau custom bentuk itu kita juga bisa sediakan gitu. Kalau posisi pemasangannya vertikal pun sebenarnya nggak masalah ya Pak ya terhadap fungsinya. Betul. Jadi untuk pemasangan itu bisa dua versi Mas Riko. Bisa horizontal atau kita lihat seperti ini ya, atau vertikal. Nah untuk vertikal sendiri sebenarnya kita punya spesifik produk namanya Ecophone Solo Baffle. Jadi kalau istilah kayak kisi-kisi gitu ya, kayak kisi-kisi, tapi material itu sudah bisa menyerap suara. Kalau posisinya random Pak, ada yang
30 derajat, ada yang 45 derajat misalkan gitu. Itu juga nggak ada pengaruh terhadap fungsinya ya Pak ya? Bisa juga. Karena kalau misalkan untuk perhitungan akustik ya, untuk dengan material seperti ini, itu kita menghitung absorption areanya. Jadi karena misalkan kita dengan punya modulasi seperti ini. Nah, surface yang menyerap suara bukan hanya di bagian depan, tapi di belakangnya ataupun di sampingnya itu juga bisa menyerap suara, Mas Riko. Jadi misalkan ada energi suara dari sini, akhirnya dia diserap. Tapi ada energi suara yang ke belakang, kemudian mantul ke duct, kemudian ke bawah kan. Nah, waktu ke bawah itu bisa diserap oleh bagian belakang ini. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita masang 100% acoustic tiles seperti ini, full ceiling, itu kalau misalnya kita pakai yang ini hanya 60% ceiling area, itu performance-nya sudah sama. Oh, paling ketebalannya mungkin ya yang dijaga. Betul. Sama indikator ketebalan. Pak, balik lagi yang ke acoustic cluster itu Pak. Nah ini kan kelihatannya kan agak ekstrim ya Pak ya, si bendingannya ya Pak ya. Nah itu paling ekstrim tuh bisa se-fleksibel apa ya Pak untuk bendingnya? Ya. Untuk radius itu di bawah 1 meter masih bisa Mas Riko. Di bawah 1 meter masih bisa? Iya. Nanti saya ada juga beberapa project reference yang itu cukup ekstrim sekali sih radiusnya. Jadi kayak telur gitu ya. Radiusnya benar-benar curve gitu. Nanti saya akan tunjukkan di belakang. Oke. Berarti kalau untuk dome nih Pak, kan nggak semua dome itu berukuran besar ya. Mungkin ada beberapa yang ukurannya standar atau kecil gitu ya. Nah untuk pewarnaan nih Pak, untuk ceiling acoustic cluster ini, nah itu bisa sesuai keinginan nggak? Contoh misalkan saya punya plafon dome, tapi saya pengen ada sentuhan seninya gitu, artnya. Contoh misalkan gambar langit kah, atau gambar apapun gitu. Nah itu apa bisa nggak Pak? Kayak dilukis gitu. Bisa Mas. Berarti pewarnaannya di site gitu ya Mas Riko ya? Iya betul, atau kaligrafi gitu, dilukis gitu Pak. Iya, nanti saya akan tunjukkan juga Mas Riko, kita ada salah satu project reference di SeaWorld Abu Dhabi. Itu menggunakan Ecophone Fade tapi dengan efek langit. Jadi biru putih seperti itu. Jadi kalau misalkan bicara terkait warna, itu bisa custom. Jadi bisa custom tergantung dari warna yang diinginkan oleh desainernya. Tapi referensi kode warna kita itu menggunakan NCS code. Jadi kalau misalkan sudah menentukan, let's say pakai RAL gitu ya, pakai RAL patternnya itu kita akan convert ke NCS karena mesin yang kita punya di pabrik itu untuk NCS code. Nanti kita akan diskusikan warnanya cocok atau enggak gitu Riko. Tapi nanti setelah kondisi di lapangan itu tidak perlu dicek lagi. Kenapa? Karena kalau misalkan material akustik itu dicet, pasti pori-porinya itu akan tertutup. Jadi tidak lagi jadi material akustik, tapi jadi material yang reflektif atau memantulkan suara. Gitu. Iya, baik lagi pakai Gibson ya Pak. Betul. Baik. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke in detail ya terkait acoustic cluster ya dengan nama Fade Once More. Tuh. Jadi ini salah satu game changer juga ya yang kita tawarkan ke market rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan istilahnya high sound absorption, tapi kita juga bisa mendapatkan design freedom, di mana tidak ada limitasi dari sisi material gitu ya untuk bisa dibending ataupun dari sisi warna, karena kita bisa custom. Untuk performa akustiknya sendiri itu sampai di NRC 0,85 atau Alpha W 0,9 gitu ya. Hampir 1 ya Pak. Nah, kelebihan dari Fade ini apa sih? Jadi yang pertama kita bisa mendapatkan seamless. Jadi seamless acoustic ceiling, di mana tidak akan terlihat sambungan yang ada di ceiling. Kalau misalkan kita pakai acoustic tiles, pasti akan terlihat sambungan cross dimensinya ataupun sambungan antar panel bevelnya gitu ya. Tapi kalau misalkan menggunakan Fade itu kita bisa expect clean ataupun seamless tanpa ada sambungan. Berarti di kompon gitu Pak? Gimana Mas Pak?
sambungannya itu di kompon atau ada treatment apa ya? Nah, karena untuk fit ini sistem pemasangannya itu kita akan spray on-site di lapangan, gitu. Oh, Jadi harus pada spray. saat pemasangan materialnya kita spray itu nanti tidak akan terlihat sambungan karena sudah monolitik gitu. Hmm. Kalau spray gitu tetap ada kelihatan sedikit ini apa ya? Apa namanya? Kayak noise gitu ya? Atau bisa plain gitu, Pak? Bisa plain karena Bisa kita plain. menggunakan one component system. Oh, Istilahnya pekerjaan compounding ya. Nanti saya akan jelaskan Hmm. pekerjaan compoundingnya apa. Pekerjaan compoundingnya sampai proses sprayingnya itu kita menggunakan satu material yang sama, di mana supaya tidak akan terlihat belang-belang. Kalau misalkan kita pakai komponen A, B, C, D, E, kita pasang di satu elemen tertentu, pasti akan kelihatan belangnya. Karena materialnya berbeda, kandungannya berbeda dan lain sebagainya. Nah, tapi kita menggunakan satu material yang sama dari proses awal sampai proses spray akhir, gitu Mas Kiko. baik. Kemudian easy and quick to install ya, jadi mudah dan juga cepat untuk dipasang. Jadi nanti ini akan disenangi gitu ya oleh rekan-rekan aplikator ya atau installer kita gitu. Kemudian dapat di repair on the spot. Jadi misalkan let's say di area ini ada bolong karena misalkan ada lemparan bola kah atau apapun lah ya. Nah, itu kita bisa lubangin dan kita bisa tambal gitu tanpa terlihat belang. Jadi kalau misalnya kita lubangin, kita kasih plasternya, ditunggu kering, kita amplas, itu sudah kelihatan seamless lagi, nggak terlihat belang gitu. Kalau penggantian sendiri, Pak, mungkin nggak sampai perfect itu hasilnya, atau harus ada aplikator khusus gitu, Pak? Kalau aplikator, sebenarnya kita ada beberapa aplikator yang udah certified ya, Mas Riko, untuk mengerjakan ini gitu. Tapi kalau misalkan aplikator-aplikator di luaran yang istilahnya aplikator gypsum ya atau aplikator interior, itu sebenarnya juga bisa Mas Riko, karena pekerjaannya ini sangat mudah sebenarnya, tinggal berlatih aja sih. Karena kan ya namanya orang pertama kali nge-spray atau pertama kali kerjain mungkin akan berbeda sama orang yang tiap hari kerjain itu gitu kan. Nah itu nanti mungkin butuh dibiasakan aja sih Mas Riko. Oh gitu. Ya, karena kan kalau cuman bolongnya 20 cm kan saya nggak mungkin panggil orang ekopon kan, Pak. Paling saya panggil tukang-tukang. Apa Mas Riko mau jadi aplikatornya? Ya. Nanti kita bisa sediakan technical training Mas Riko, dan biasanya ketika pemasangan kita juga ada supervisi juga dari tim technical kita, karena kita juga ingin memastikan produk kita itu terpasang dengan sempurna gitu. Jadi kalau misalkan produknya udah bagus, kalau misalkan aplikasinya nggak sesuai sama rekomendasi kan juga sayang ya. Jadi kita ingin memastikan aplikasinya itu juga sesuai dengan rekomendasi kita, Mas Riko. Ya, baik. Kemudian dari sisi performa fire safety-nya sama ya, jadi sudah termasuk yang non-combustible ya. Jadi semua produk kita semua sudah non-combustible atau tidak mudah terbakar. Kemudian selanjutnya adalah sudah UV resistant. Jadi ketika kita sudah pasang dan itu sudah dry ya, sudah settle, itu ketika ada paparan sinar matahari, expose, itu sebenarnya material kita tidak akan menguning. Gitu. Kalau misalkan material yang belum UV resistant, pasti lama-kelamaan akan menguning. Tapi untuk material kita enggak. Gitu. Tapi seandainya nih Pak, seandainya ada beberapa spot yang akhirnya kusam atau pudar warnanya gitu. Nah itu cara repairnya gimana tuh Pak? Bisa di spray ulang Mas Riko. Oh, panggil lagi tim ekopon gitu ya? Betul. Jadi misalkan tahun ini Mas Eko menggunakan finishing spray warna biru misalkan. Tapi misalkan 10 tahun lagi bosen ya warnanya biru, mau diganti warna kuning gitu. Nah, itu sebenarnya bisa nanti di spray ulang. Oh, langsung timpa coba? Biasanya kita remove dulu sih. Tergantung dari kepekatan warnanya. Kalau misalkan putih ke warna itu lebih gampang kan. Tapi kalau warnanya dark itu biasanya kita remove dulu, kita spray ulang gitu. Itu cairannya memang khusus ya? Kita nggak bisa beli sendiri gitu ya Pak? Iya, kalau ya misalnya pakai pilok gitu Mas Dana. Jadi kalau pudar tinggal di pilok gitu ya. Iya, nggak bisa. Kenapa? Karena yaitu material akustik plaster kita ketika sudah diaplikasikan itu akan membentuk pori-pori. Nah, pori-pori ini yang sebenarnya sangat penting untuk material akustik supaya bisa menyerap suara gitu. Jadi kalau misalkan nih ya worst case ada aplikator yang nge-spray akustik plaster terus dicat. Nah biasanya pori-porinya itu akan tertutup.
Kenapa ya? Karena ya pori-pori itu yang sebenarnya kita inginkan supaya suara bisa masuk. Tapi kalau misalkan dicat ulang dengan menggunakan misalkan cat biasa, itu pasti akan tertutup. Gitu. Tapi kalau misalkan dicat biasa, terus kita akalin pakai nozzle-nya yang nanti bisa berbentuk ada pori-porinya, itu juga nggak membantu ya Pak ya. Tetap harus memang dari aplikator si Ecophone-nya ya. Betul Mas Riko, karena itu untuk testing sendiri yang kita lakukan di lab ataupun kita lakukan di project gitu ya, itu yang memang sudah terstandarisasi. Jadi untuk di luar itu sebenarnya kita akan kembalikan lagi. Kalau misalkan ingin mendapatkan performa terbaik dari material ini, berarti kan harus mengikuti guideline yang kita berikan, gitu Mas Riko. Ya, baik. Nah, saya jadi penasaran, nggak sabar pengen dengerin instalasinya kayak gimana nih Mas Riko ya. Karena kan akan banyak bisa DIY sebetulnya, istilahnya kan gitu ya sekarang ya. Ya. Terus juga tadi ini pertanyaan Mas Riko mirip-mirip sama pertanyaan Pak Nanang dari Surabaya nih. Jadi kalau misalnya mau dikerjain sendiri, apakah tersedia dalam jumlah kecil yang bisa didapatkan misalnya gitu Mas Danang? Iya, untuk pekerjaan sendiri sebenarnya memungkinkan ya. Cuman ada beberapa alat-alat yang mungkin harus disiapkan, seperti mesin spraynya, kemudian mungkin ada kompresor gitu ya untuk proses spray. Selain itu sebenarnya alat-alatnya sih pasaran sih di lapangan sih gitu Mas. Nah kalau cuman tadi pertanyaan Mas gitu ya, dan yang mirip juga sama pertanyaannya Pak Nanang gitu, itu kalau misalnya kita cuma mau repair sedikit-sedikit gitu, misalnya nambel bolong gitu tadi ya, mungkin diameternya cuma ukuran senti lah, 5 cm atau 3 cm gitu, itu kita bisa order gitu Mas Danang, langsung ke Ecophone gitu, atau ke distributor Ecophone gitu. Misalnya kita butuhnya cuma sekian sekian senti nih gitu ukurannya, atau mesti tetap harus beli per panel? Bisa Mas Bayu. Jadi untuk proses repairnya sendiri itu kalau areanya kecil itu nggak perlu pakai mesin spray sebenarnya. Jadi kita bisa pakai KP biasa, kita repair, setelah kering nanti kita amplas, itu sebenarnya udah hilang lagi. Oke. Baik, kita lanjut ke paparan Mas Dana. Silakan Mas Dana. Oke. Nah, kemudian ini ya, jadi salah satu yang kita tonjolkan adalah design freedom ya, teman-teman. Jadi tidak ada lagi limitasi ceilingnya itu harus flat ya, bisa curve seperti ini atau bisa wave ataupun yang lain-lain gitu ya. Teman-teman arsitek dan juga interior designer bisa mengeksplor gitu. Nah, untuk warna seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya kita bisa custom warna ya, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Tapi kita juga punya standar warna ya, ada 6 warna standar ini. Ini kalau kita bisa bilang itu earthy color ya, jadi warna-warna bumi. Jadi kalau yang yang bumi banget itu bisa memilih warna ini gitu. Tapi kita juga bisa custom warna. Gitu. Nah, oh ya Pak, sorry Pak. Ya, kalau pewarnaannya saya dibikin gradasi gitu bisa nggak Pak? Bisa. Itu nanti tergantung cara nge-spray-nya sama teknik nge-spray-nya Mas Riko. Oh. Iya. Yang tadi saya bilang di SeaWorld Abu Dhabi itu gradasi warna langitnya. Nanti saya tunjukin ya waktu di slide project reference ya. Ya, siap. Nah, sedikit menambahkan Mas Riko, Mas Dana. Karena kan kalau kita ngomongin warna, berarti ngomongin juga daya tahan warnanya, Mas. Nah, itu kalau dari Ecophone sendiri, apakah di garansi untuk warnanya itu akan pudar berapa lama gitu, dan tadi kan salah satunya adalah kalau warnanya kayak ganti warna, kita tinggal spray lagi gitu ya dengan standarisasi Ecophone. Nah, kalau misalnya itu warna yang sudah existing gitu ya, itu berapa lama sih Mas bisa bertahan biasanya? Ya, kalau untuk garansi warna itu sebenarnya nanti akan termasuk ke garansi yang lainnya, Jadi kita punya istilahnya satu form gitu ya, form warranty. Itu mencakup ada beberapa aspek, salah satunya aspek color gitu ya. Itu garansinya 10 tahun Mas Bayu gitu. Oke. Nah, satu lagi Mas. Ini kan tadi kalau kita Ecophone fade ini kan bisa jadi salah satu material alternatif pengganti gypsum ya. Jadi
teknologi ceilingnya ada, ditambah lagi teknologi akustikalnya. Nah, penyakitnya gypsum mungkin teman-teman yang di sini juga cukup paham gitu ya. Itu gypsum itu cukup rentan sama lendutan. Jadi kalau misalnya kita pasang di ceiling, itu kan biasanya kalau mau ngecek lembut atau enggak, kita tembak cahaya tuh ya ke area tuh. Nah, Ecopon sendiri gimana Mas? Gitu. Apakah harus ada treatment khusus biar benar-benar rata gitu? Iya, sebenarnya kalau kita ngomong gypsum ya, itu ada dua lendutan, tipe lendutan sebenarnya Mas. Lendut dari material sama ketika finishing nggak rata. Gitu. Iya. Nah, kalau untuk lendutan dari material sendiri, itu kita sudah bisa pastikan tidak akan lendut. Kenapa? Karena tidak ada kandungan air di material kita. Oke. Kalau misalkan untuk lendutan atau bergelombang di bagian surface, itu sebenarnya akan tergantung dari craftsmanship-nya atau tergantung dari aplikatornya. Gitu. Tapi kita biasanya akan merekomendasikan. Jadi kenapa ini mungkin kita akan merekomendasikan aplikator yang memang sudah certified, karena mereka sudah istilahnya punya feeling ketika mereka harus nge-spray gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan mau dicek gitu ya pakai alat leveling, itu sebenarnya juga bisa sih. Karena kita tinggal nge-spraynya dengan dengan teknik yang sama. Jadi tekniknya itu nggak berubah-berubah gitu ya. Itu kita bisa mendapatkan monolithic design dan juga level tuh Mas Bari. Berarti kalau di-compare secara produk sih dari sisi kelendutannya Ecopon ini jauh lebih bisa menanggulangi lendut gitu ya Mas ya, kurang lebih gitu ya. Betul. Dan kalau misalnya kita ngomong gypsum kan ada dua material ya Mas ya, material komponnya sama material finishingnya, top outnya gitu ya. Nah itu kan dua material yang berbeda. Nah kalau misalkan kita itu menggunakan satu material, jadi kenapa kita bisa lebih meminimalisir istilahnya belangnya tadi dan juga dari sisi leveling itu sebenarnya lebih level. Oke, baik Mas Dana, kita lanjutkan. Siap. Kemudian kita masuk ke technical overview ya teman-teman ya. Jadi untuk produk fit ini sebenarnya sudah mempunyai sertifikasi banyak gitu ya. Yang pertama ada M1 dari sisi VOC. Jadi memang sudah low VOC content ya. Kemudian kita juga punya VOC plus dari French regulation, itu untuk terkait indoor air quality. Jadi teman-teman nggak usah takut gitu ya ketika menggunakan acoustic plaster ini akan terpapar hazardous material gitu ya. Itu enggak, karena kita sudah terverifikasi. Kemudian ketiga, kita juga punya EPD, Environmental Product Declaration. Ini yang related ke sustainability teman-teman. Jadi kalau misalkan project teman-teman itu ingin green building gitu ya. Nah, ini salah satu dokumen yang bisa memberikan poin cukup tinggi gitu karena sudah EPD verified. Kemudian kalau misalkan di Europe itu harus CE mark gitu ya. Nah, kita juga udah mendapatkan CE mark gitu. Nah, jadi tadi salah satunya kan saya menyebutkan terkait sustainability gitu ya. Jadi pada dasarnya material dari Fit One Smooth ini itu terbuat dari 70% post consumer recycle content, di mana kita menggunakan material-material yang sebelumnya sudah digunakan. Itu sampai dengan 70%-nya teman-teman. Gitu, dari recycle glass, bottle, dan jars. Itu kita proses recycle gitu ya, dan kita bentuk Fit One Smooth itu menggunakan itu gitu. Nah, impact-nya apa? Ya pastinya impact-nya akan kita bisa mereduce CO2 emission, kemudian kita bisa menggunakan material-material recycle content yang nantinya akan berimpact bagus juga ke bumi kita gitu ya. Kemudian untuk produk Fit One Smooth ini juga sudah tadi ya, highly UV resistant, kemudian humidity resistant, kemudian anti static ya, tidak menghantarkan listrik, dan juga bisa di-recoated atau bisa di-spray ulang. Kemudian dari si environmental footprint ya, kita juga sudah EPD verified. Jadi secara CO2 emission itu sudah sangat rendah. Tadi Mas Dana sempat sampaikan tidak mengalirkan listrik ya Mas. Berarti ini cocok buat proyek-proyek data center ya Mas? Bisa diekspor Pak Mas Bayu. Tinggal settingnya spekin aja. Iya. Oke, biasakan Mas Dana silakan. Iya, biasanya kan data center pasti akan ada auditoriumnya ataupun ruangan meeting yang cukup besar. Nah, ini kalau misalkan bisa aplikasikan ceiling yang bentuknya mungkin curve atau arch gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan fit ini, Mas.
Oke, kita masuk ke installation. Jadi ini yang kalau teman-teman arsitek juga dan interior designer ataupun teman-teman yang teknikal gitu ya, itu sudah sangat menanti gitu. Kenapa? Karena ingin tahu detail pemasangannya seperti apa sih, gitu ya. Nah, untuk installation method itu kita ada 3 ya, kita bagi 3. Jadi yang pertama itu direct installation, atau kita bisa langsung pasang material fit ini ke duct atau ke slab beton. Kalau misalkan nggak ada MEP di atas sama sekali gitu ya, nah kita bisa langsung pasang di slab beton. Gitu. Kemudian yang kedua ada direct to grid. Jadi grid ini adalah rangka gitu ya. Jadi kalau misalkan bentuknya itu flat, itu kita bisa pasang rangka. Rangkanya bisa pakai rangka gitu biasa, atau mau rangka juga dari kita juga sediakan. Gitu. Kalau misalkan bentuknya flat, itu kita bisa langsung pasang material fit ini ke rangka gitu ya. Kemudian yang ketiga ada direct installation untuk drop ceiling, ataupun kalau misalkan kita mau bentuk ceilingnya itu curve atau arch atau wave dan lain sebagainya, kita butuh bikin backing materialnya dulu untuk membentuk bentuk ceilingnya dulu, baru kita aplikasikan fit itu di depan backing materialnya. Nanti saya ada beberapa foto juga supaya bisa menggambarkan lebih jelas terkait pemasangannya gitu. Jadi kalau secara pemasangan ya, metode pemasangan itu cukup beragam, nanti tergantung dari kondisi ceiling yang ada gitu ya. Jadi apakah ceilingnya itu flat, ataukah ceilingnya itu curve, ataukah project ini project baru, ataukah project ini renovasi. Kalau misalkan projectnya renovasi, misalkan sebelumnya udah ada gypsumnya atau ceiling yang lainnya, itu kita bisa langsung direct fix juga ke material substratnya. Gitu. Kemudian maintenance dan juga repair gitu. Jadi sebenarnya sudah maintenance, perlu dilakukan maintenance teman-teman. Atau kalau misalkan ada dust, itu sebenarnya bisa langsung divakumasi, sudah bisa gitu. Kalau misalkan ada rusak gitu ya, itu bisa langsung repair on the spot. Tadi seperti saya jelaskan. Nah ini adalah installation ya, stepnya teman-teman. Jadi kalau secara komponen ya, material itu ada 2 komponen utama, yaitu material glass wool-nya sendiri, kemudian yang kedua adalah material akustik plasternya. Nah jadi yang pertama kita harus pasang material glass wool-nya itu ke substrat. Misalkan kita mau langsung pasang ke beton atau kita mau pasang ke rangka. Nah kalau misalnya mau pasang ke rangka, pastinya kita harus fixing glass wool ini ke rangka yang ada di atas gitu ya, dengan menggunakan washer, dan juga kita sediakan semacam spindle pin seperti ini untuk menjaga kekakuannya, dan juga untuk di area-area sambungan itu kita pasang spindle pin supaya antara satu panel dan panel yang lainnya itu bisa rapat gitu ya, dan bisa terpasang dengan sempurna gitu. Posisinya melintang ya Pak? Lalu gimana tadi kok? Ya berarti posisi itunya apa namanya, yang besi itu? Iya betul. Berarti melintang gitu ya? Betul. Nah kemudian di area-area sambungan ini, karena kan awalnya kita ini terlihat gitu ya, supaya ini nggak terlihat, itu kita ada tekniknya supaya menyembunyikan gitu ya spindle pinnya. Kemudian kita kompon, jadi kita kompon dengan menggunakan akustik plaster kita yang tadi yang saya jelaskan. Jadi kita menggunakan satu komponen mulai dari awal sampai akhir, kemudian kita kompon menggunakan akustik plaster kita seperti ini di area sambungan dan area-area yang ada washernya. Nah setelah kering itu kita sanding ya, atau kita amplas sebelum kita lakukan penyemprotan atau spraying di layer pertama. Nah setelah selesai spray layer pertama, itu kita akan lanjut ke proses spray layer kedua gitu. Jadi kita hanya ada 2 layer saja gitu. Jadi 2 layer saja kita sudah bisa mendapatkan performa akustik yang tinggi plus mendapatkan seamless akustik ceiling. Dan kalau misalkan ingin mendapatkan surface yang benar-benar smooth, nanti di akhir kita harus melakukan proses pengamplasan atau sanding. Nah, Mas Dana, contoh maaf, ya.
tadi yang di apa narasi tadi Mas, jadi kan pemasangan ini kan menggunakan aplikator yang direkomendasikan oleh Ecofont gitu Mas ya. Nah, salah satu prosesnya itu adalah coatingnya itu pewarnaan. Berarti itu juga apa namanya termasuk ke dalam servis yang diberikan gitu ya Mas ya, pada saat kita ingin menggunakan Ecofont Fade ini Mas. Iya. Dipastikan warnanya itu aplikatornya itu sudah mempunyai standarisasi untuk warnanya sendiri gitu Mas. Iya. Kalau untuk warna itu sebenarnya nanti kita akan sediakan namanya color dye, Mas Bayu. Jadi color dye ini itu kita akan campurkan ke acoustic plaster kita. Kita mixing. Nah, ketika proses spraying itu sebenarnya sudah keluar warna. Jadi nggak perlu ada istilahnya pekerjaan painting gitu ya. Itu nggak perlu. Jadi langsung ketika spray itu udah keluar warna. Gitu, Mas Bayu. Oh, oke, baik. Baik, kita lanjutkan Mas, silakan. Ya. Nah, terus kita masuk ke installation, misalkan kita mau dapetin curve atau band ataupun arch installation, ya teman-teman ya. Itu sangat possible. Jadi kita bisa mengaplikasikan glass wool kita dan juga acoustic plaster kita di area-area yang curve, band ataupun arch. Nah, ini contohnya. Misalkan, ini yang tadi saya bilang kayak telur asin ya. Jadi cukup radiusnya cukup ekstrim. Elips ya. Ya, pertama pasti kita harus bentuk dulu rangkanya ya. Rangkanya pasti kita harus bentuk dulu, misalkan pakai hulu gitu ya. Kita bentuk, kemudian kita pasang backing materialnya untuk material pembentuknya. Bisa pakai gypsum, bisa pakai multiplex atau apapun lah ya, supaya kita bisa mendapatkan bentuk dulu yang diinginkan sebelum kita memasang panel glass wool kita yang warna kuning ini dengan ukuran 1,2 meter kali 1,2 meter. Nah, setelah panel glass wool ini kita pasang dengan yang tadi ya, spindle pin, washer dan lain sebagainya, baru kita kan ada proses pengerjaan komponnya yang putih-putih ini. Baru dilanjutkan nanti proses tadi ya, spray layer pertama, kemudian spray layer kedua dan sanding gitu. Kalau misalkan bentuk sealingnya itu dome atau apapun, itu sebenarnya juga memungkinkan juga, dan stepnya pun juga sama. Bentuk rangkanya dulu, install backing materialnya, kemudian install panel glass wool fade-nya, kemudian proses spraying. Gitu. Jadi tidak terlimitasi gitu ya dari bentuk terbentuk. Berarti mengcraftnya itu di site ya Mas ya, nggak dari pabrik ya? Iya. Kalau misalnya ini contohnya. Betul. Kalau specifically untuk yang fade itu nanti akan datang dari pabrik itu 2 komponen Mas. Jadi yang glass wool warna kuning ini sama acoustic plaster nanti dalam bentuk pail atau bucket. Oh, oke. Dan pekerjaan. Gimana Mas Riko? Potong tadi. Iya, saya mau tanya si backing materialnya. Itu paling rekomendasi pakai gypsum atau pakai multiplex, Pak? Paling banyak sih pakai gypsum, Pak. Gypsum. Mungkin yang 9 mili gitu ya. Jadi komponnya pakai apa ya, Pak? Iya. Iya, halo? Ya, itu si komponnya pakai apa ya, Pak? Kompon gypsumnya maksudnya Mas Riko? Yang di kuning-kuningnya itu, di glass wall-nya. Oh, ini pakai acoustic plaster kita tadi. Oh, yang tadi itu ya? Misalkan backing materialnya sudah dipasang, itu sebenarnya nggak perlu di treatment atau nggak perlu dikompon untuk gypsumnya, karena itu ya sebagai dudukan aja atau tatakan lah ya untuk material glass wool kita gitu. Tapi nanti proses compoundingnya akan ada di depan. Ini menggunakan material acoustic plaster kita itu, Seko. Ya, baik Pak. Kalau langsung diaplikasikan ditempel di rangka, ada isu nggak Mas Dana? Kalau curve pasti akan ada isu Mas. Kenapa? Karena ketika nanti proses spray kan dia ada pressure ya, pasti akan ada kemungkinan lepas. Tapi kalau flat sealing itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan bentuknya itu curve atau arch, itu kita rekomendasikan menggunakan backing material dulu. Karena mungkin saya juga kebayang takutnya yang isunya adalah dari substrat sebelumnya tuh gypsum gitu, takutnya nggak kuat malah dia yang copot sayang komponnya kan gitu. Betul. Jadi kenapa yang tadi saya bilang biasanya itu aplikator yang kita udah certified adalah aplikator yang sudah pernah ngerjain gypsum, karena mereka tahu
step by stepnya, cara pasang backing materialnya, cara ngomponnya, cara finishingnya. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan kembali, Mas Dana, silakan. Nah, kita mulai masuk ke slide project reference ya. Jadi yang teman-teman lihat di sini, salah satu project reference kita ada di Museum of the Future di Dubai, ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di area ceiling ya, di area ceiling yang seperti ini, area-area yang non expose, yang di area sini itu dipasang fade. Nah, tujuannya apa? Nah, kita kembali lagi ke sini. Karena ini kan ceilingnya cukup tinggi ya, sangat tinggi teman-teman, dan bentuknya adalah dome. Nah, pasti tingkat gemanya itu sangat tinggi sekali. Jadi ketika misalnya ada orang ngobrol di bawah, itu pasti mantulnya nggak karu-karuan karena itu ngedom gitu ya. Nah, kita dibutuhkan material akustik. Tapi material akustiknya juga nggak bisa sembarang. Kenapa? Kalau misalkan digunakan material akustik yang mempunyai tekstur tertentu atau mempunyai pattern tertentu, pasti akan merubah desainnya mereka. Jadi mereka ingin menggunakan material yang benar-benar seamless, tapi juga mempunyai performance akustik yang tinggi dan juga bisa di custom karena dia harus bisa mengcustom semua bentuk-bentuk huruf-huruf Arab ini. Akhirnya kita successfully deliver project ini juga. Gitu. Kemudian ada juga di salah satu kantor yang cukup besar juga, Hankook Tire di Korea ya, di Seoul, itu kita pasang di area perimeter void. Jadi kalau misalkan analoginya ini sebuah mall gitu ya, misalnya mall 5 lantai, biasanya di ground floor itu akan ada pertunjukan. Nah, kalau misalkan teman-teman rasakan gitu ya, itu tingkat gemanya, kalau misalkan tidak ada material akustik di sebuah atrium atau perimeter, itu cukup tinggi tingkat gemanya. Dan kita, kalau misalkan ada konser, itu kita nggak bisa mendengar clear apa yang dinyanyikan oleh penyanyinya. Karena suaranya istilahnya mantul-mantul semuanya atau suaranya bergema. Nah, jadi dibutuhkan material akustik di area perimeter ini, ataupun di area ceiling ini, yang bisa menyerap suara atau menyerap gemanya itu, supaya kualitas suara di situ, atau pada saat ada performance, itu bisa clear, jadi bisa terdengar dengan baik gitu ya, tidak bergema dan secara clarity itu jelas. Dan ini bisa juga diaplikasikan di mall ataupun office atau area-area apapun ya yang mempunyai void yang tinggi seperti ini gitu teman-teman. Jadi cukup di pinggirnya aja gitu ya Pak ya? Iya, biasanya di area ceiling setiap lantai sama di area perimeter dinding sih Mas Eko. Pak, ada ketentuan nggak sih lebarnya harus minimal berapa gitu Pak? Nggak ada. Tapi sebenarnya akan tergantung dari kebutuhan akustiknya sih Mas Eko. Jadi balik kita lagi akan adjust di ketebalan aja gitu. Baik. Ya ada juga di National Museum di Oslo. Jadi kita bisa bikin plane seperti ini. Kalau yang suka bola ya di Tottenham Hotspur di London, kita juga sudah pasang. Kemudian kalau ada yang pernah ke Paris ya, ke Louvre Museum, nah area arts ceilingnya ini itu menggunakan fake juga, jadi terlihat humanis gitu ya. Mas Dana, saya tadi ada penasaran juga antara pengaplikasian ecophone fade yang berjaya di Museum Oslo tadi sama yang seperti Louvre Museum Paris ini, Mas. Ini kan kalau Louvre Museum Paris kan semuanya itu seamless gitu ya, semuanya jadi satu gitu. Sedangkan kalau untuk yang di itu berjarak gitu, itu ada mempengaruhi nilai kekedapan suaranya nggak sih Mas, penyerapan suaranya Mas gitu. Kalau pemasangannya yang berjarak gitu ya, sama yang ditutup satu area gitu, satu ceiling gitu. Iya. Apa sebenarnya nggak ada di ecophone itu ya sebenarnya tergantung dari si desainnya aja gitu. Iya betul. Yang pertama pasti akan tergantung dari desainernya sih Mas Bayu. Kenapa yang tadi di Museum Oslo itu ada jaraknya? Karena ya desainernya maunya seperti itu. Kita bisa mengikutin. Tapi kalau misalkan secara performa akustik pasti akan lebih bagus kalau misalkan ditutup seperti ini, full cover. Gitu. Kalau misalkan yang tadi itu kan pasti akan ada jarak spacing, misalkan untuk lampu atau untuk apapun lah ya yang ada di situ.
Nah itu sebenarnya mengurangi absorption-nya, tapi nggak major sih, gitu. Karena intinya pasti yang kita hitung adalah absorption areanya, gitu. Oke. Berarti balik lagi kita tim dari Ekopon bisa diskusi dengan desainer gitu ya. Kebutuhannya ini untuk apa, butuh seberapa gitu, atau penyerapan suaranya gitu. Mungkin kalau for ini kan memang butuh yang tenang gitu ya. Iya, betul Mas Bayu. Jadi sebenarnya purpose kami gitu ya, itu ketika kita menawarkan material akustik itu kita tidak mau merubah desain dari arsitek ataupun interior designer. Jadi kita menyediakan berbagai macam material, berbagai macam warna, finish dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah supaya ketika kita lihat gambar, ketika kita lihat finishing interiornya, material Ecofon yang sesuai itu menggunakan yang ini gitu. Jadi si arsitek sama interior designer itu nggak perlu merubah desain menggunakan material akustik tertentu yang mungkin mempunyai karakteristik tertentu dari sisi surface ataupun size. Jadi kan terlimitasi. Nah kalau kita punya banyak variasi itu, Mas Bayu. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali, Mas Dana, silakan. Ya. Nah ini tadi ya Louvre Museum. Nah kayak sistem integrasi untuk lampu, kemudian sprinkler, CCTV dan lain sebagainya itu bisa. Jadi nggak perlu nggak perlu bingung lah teman-teman. Itu kita bisa modifikasi semuanya. Pak, ini hanya plafonnya saja atau sampai dinding ya Pak? Gimana sih kok? Yang Louvre Museum ini si akustiknya itu hanya di plafon atau sampai dinding ya Pak? Ini endingnya di sini sih Mas Riko, sampai balok. Sampai kolom. Oh, nggak kelihatan ini ya Bang, nggak kelihatan perbedaannya dari segi warna ya Pak ya? Betul. Nah biasanya kalau misalkan ingin benar-benar seamless sampai ke dinding, itu dindingnya yang menyamakan warna dengan Ecofonia. Gitu. Jadi misalkan kita warna putihnya itu MCS, kodenya MCS berapa gitu ya. Nah biasanya warna di dindingnya itu disamain, jadi supaya kelihatannya itu menerus ya. Ya menerus. Jadi nggak terlihat ada perbedaan material. Betul. Baik. Nah terus kalau teman-teman juga pernah ke Menara Eiffel ya, itu di dalamnya itu ada salah satu restoran, saya nggak bisa spellingnya ya, Jules Verne atau apa ini ya, tapi di dalamnya ada restoran itu yang menggunakan fade juga, dan mereka menggunakan efek glitter, jadi efek bling-bling gitu ya. Kalau misalkan malam itu ketika terpapar cahaya itu bisa ada efek bling-blingnya juga gitu. Tapi juga penyerapan suaranya juga tinggi gitu. Jadi bukan hanya dari dekoratif tapi dari performa akustik juga bagus. Berarti penambahan material seperti itu ya? Ya gimana Mas Riko? Silakan Mas. Ya, kayaknya sama nih pertanyaan ini. Iya, yang tadi bling-bling itu si glitternya itu, nah itu di spray atau hanya di kuas atau seperti apa tuh Pak? Di spray. Oh, di jadi spray. kita nanti tambahkan material tertentu ya, material ya tadi ya bling-blingnya itu ke dalam acoustic master, dicampur kemudian di spray. Oh baik. Terus, nah ini yang tadi yang radiusnya cukup ekstrim ya, Victorian Pride Center, ada dua area yang sini dan juga area yang sini. Nah sini radiusnya cukup paling ekstrim ya, juga. Jadi kita bisa mendapatkan seamless tanpa ada sambungan. Integrasi dengan grill AC ataupun dengan penggantung lampu, itu semuanya bisa diintegrasikan. Ataupun fire sprinkler ya, yang kecil ini juga bisa. Nah, terus ini ada juga di mall ya, di Dubai Mall. Pasangnya tadi ya di area perimeter dan juga area void ya. Kenapa? Karena ya itu di ground floor biasanya itu ada performance yang membutuhkan material akustik ya untuk dipasang di situ supaya suaranya nggak bergema dan juga supaya clear. Nah, ini juga menarik juga, bisa dipasang di masjid, Mas Bayu, Mas Riko. Nah, kalau teman-teman perhatiin di masjid kadang-kadang yang masjidnya agak gede gitu ya, itu pasti gemanya juga tinggi kalau nggak ada material akustik. Nah tapi problemnya masjid itu pasti akan ngedom, pasti akan circle gitu lah ya, setengah lingkaran. Nah itu kita bisa pasang fade di area kubahnya itu, area domnya itu, jadi tanpa ada sambungan juga
supaya kita bisa mengontrol waktu dengung yang ada di area tempat sholatnya itu. Ataupun di area gereja juga. Kalau misalkan gereja kan mungkin bentuknya kayak gini ya, jarang yang flat ya, misalkan yang kayak gini. Nah, itu kita juga bisa bikin semacam curve-nya juga di area ceiling gitu. Nah, ini ada beberapa kompilasi video ya yang kita punya project reference. Nah, ini menggunakan yang tadi Ecophone Solo, di auditorium juga. Nah, ini yang SeaWorld Abu Dhabi Mas Eko. Oh ya. Nah, ini yang Calypso, yang translucent, tembus cahaya tapi ada akustiknya. Ini kita juga yang punya Buffalo. Ada juga di Blue Lagoon Iceland ya. Nah, mungkin saya akan share yang efek ya. Tadi masih cuma satu project reference ya untuk di SeaWorld Abu Dhabi, tapi ada beberapa juga yang lainnya. Sebentar. Jadi untuk efek dari fit itu kita punya beberapa efek. Jadi yang pertama ada concrete effect. Jadi kita bisa bikin efek konkret dari material akustik plaster kita. Ini contohnya. Karena yang misalkan sekarang kan rata-rata office atau commercial space itu bare ceiling ya. Nah, ketika kita mendapatkan bare ceiling, pasti material itu hard surface karena itu dari konkret. Nah, tapi kita bisa menambahkan material akustik yang mempunyai efek konkret itu di dalam ruangan kita supaya bisa mengontrol tadi noise-nya. Kemudian ada juga efek keras, jadi efek karat gitu ya. Itu kita juga bisa buat juga. Terus ada efek cloud atau efek tadi awan ya, yang seperti di SeaWorld Abu Dhabi tadi. Itu kita juga bisa bikin. Kemudian ada efek kayu juga, efek light wood. Ini kalau warna sebenarnya bisa macam-macam ya, nggak terpatok oleh warna ini aja. Gitu. Kalau misalnya teman-teman nanti ada kebutuhan tertentu atau ingin coba dieksplor efek tertentu, itu bisa dikonsultasikan ke kita. Kita juga yang paling baru itu ada efek armor juga, Mas Bayu, Mas Deko. Itu kita juga bisa achieve juga. Gitu. Oke. Baik, Mas Eko, ada yang mau ditambahkan? Mungkin saya cukup, Pak Bayu, Pak Dana. Oke, Mas Riko jangan kemana-mana dulu. Saya akan masuk ke membacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Terima kasih Mas Riko. Di kolom chat, dan saya akan langsung bacakan. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari Pak Ferry Arwanto. Beliau menanyakan, bisakah seri Ecophone Fat ini dipasang lengkung serta bentuk ekstrim lainnya, dan untuk pemasangan apa harus melibatkan aplikator yang disediakan pabrikan. Nah, pertanyaan melengkung ekstrimnya terjawab. Nah, ini masalah aplikator, Mas. Berarti memang harus ada aplikator khusus atau enggak sih, Mas, sebetulnya? Atau aplikator yang tadi Mas Dana sampaikan, yang penting dia biasa mengerjakan pekerjaan gipsum gitu. Gimana, Mas Dana? Ya, kalau untuk aplikator yang tadi saya bilang, sebenarnya sudah ada aplikator yang sudah kita sertifikasi ya, atau sertifikat aplikator yang memang sebenarnya sudah biasa mengerjakan ya pekerjaan gypsum, pekerjaan plastering dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan rekan-rekan ingin mencoba gitu ya untuk bisa mengerjakan sendiri, itu sebenarnya possible juga. Kenapa? Karena kita nanti akan sediakan training, entah itu technical training dan juga installation training di di proyeknya teman-teman gitu. Tapi pasti kan ada harus investasi alat gitu ya, kayak kompresor, kemudian mesin spray dan lain sebagainya. Kalau misalkan proyeknya itu kecil, itu biasanya kita rekomendasikan pakai aplikator gitu ya. Kenapa? Karena ya daripada invest alat banyak-banyak, yang penting pakai aplikator. Tapi kalau misalnya proyeknya itu besar banget, ya mending invest alat dan kerjain sendiri, itu juga bisa. Atau kalau misalkan mau benar-benar kualitasnya terjaga, ya pakai aplikator gitu. Iya, pasti sudah ada aplikator yang tersertifikasi oleh Ecophone ya, Mas. Di Indonesia sudah ada yang saya berarti ya. Iya. Oke, pertanyaan kedua, untuk material pendukung seperti lem, kompon, perban plaster, spray dan frame, apakah sudah all in atau bisa pakai produk lain, dan apakah Ecophone Fat ini bisa finishing pakai cat interior konvensional? Untuk finishing cat interior konvensional belum bisa ya, Mas ya.
Nah, tapi material pendukungnya nih Mas, pada saat kita order Ecofon, itu apakah sudah termasuk material pendukungnya gitu, seperti tadi komponnya, mungkin plaster spray-nya dan sebagainya gitu Mas. Ya, baik. Kalau untuk lem, kompon, perban, dan juga material plasternya, akustik plasternya, itu harus dari kita. Karena memang kalau secara testing ya di lab itu satu sistem. Gitu. Tapi kalau untuk frame-nya, itu sebenarnya bisa dipakai di pasaran. Kenapa? Karena ketika kita ngomong curve ceiling, pasti kan harus pasang gypsum. Nah, frame-nya itu bisa pakai gypsum. Gitu. Nah, harus baik. Kemudian kalau untuk tadi washer ya, washer untuk pasang kerangka, screw untuk pasang kerangka, itu juga bisa sourcing di luar juga. Oke. Berarti pertanyaan tambahan nih dari saya gitu ya, lanjut pertanyaan kedua Pak Ferry, berarti pada saat kita ingin order Ecofon itu harganya harga pasang Mas, belum bisa material aja gitu ya? Bisa material aja Mas baik. Oh, jadi bisa biasanya kita tanya dulu ke arsitek ataupun ke kontraktornya dana ruangannya seperti apa, sama potongannya seperti apa. Nah, biasanya kita hitung dari project dari gambar tersebut, itu kebutuhan material Ecofonnya itu berapa. Misalkan gelas wallnya itu berapa karton, kemudian akustik plasternya itu berapa pel atau berapa bucket, kemudian tape-nya itu berapa roll. Itu semua kita bisa generate semua, Mas. Oke, baik. Dan pertanyaan ketiga dari Pak Ferry, apakah tidak merambatkan api dan berapa lama durasi ketahanan terhadap api, dan apakah asap mengakibatkan racun? Nah, tadi asapnya sudah terjawab nih, tidak ada cukup minimalis keluar asapnya gitu. Tapi untuk ketahanan apinya tuh berapa lama, Mas? Ya. Nah, kalau untuk klasifikasi ketahanan api atau fire safety, itu yang tadi Mas yang A2 S1 D0. Jadi sudah termasuk non combustible. Tapi kalau misalkan ketahanan itu kan biasanya disebutnya adalah fire rating. Nah, fire rating itu harus dalam satu sistem. Biasanya kalau untuk plafon akustik itu tidak ada standar yang menyebutkan harus ada tes berapa jamnya. Tapi kalau misalkan untuk let's say partisi itu baru ada. Jadi misalkan kita pasang dinding yang fire rated wall gitu. Nah, biasanya dari supplier itu akan memberikan satu sistem tertentu, misalkan fire rated gypsum 2 lapis, kemudian tengahnya ditambah let's say mineral wool dan sebagainya untuk bisa mencapai fire rating 2 jam. Nah, itu ada. Tapi kalau misalkan untuk material akustik dan yang fade ini, itu memang belum ada testing atau standarnya untuk mengharuskan itu. Tapi yang standar yang ada adalah yang tadi Mas, yang non-combustible. Kenapa? Supaya ketika terjadi kebakaran, material kita itu tidak berkontribut terhadap penyebaran api dan juga tidak berkontribut terhadap menjadi fuel atau menjadi bahan bakar ketika terjadi kebakaran. Itu Mas Bayu. Berarti tidak merambat ya Mas ya? Yes. Oke. Dan pertanyaan keempat dari Pak Ferry, berapa dB kebisingan yang turun dan amankan jika dipasang pada dinding atap rumah sakit yang diharapkan kedap suara serta aman bagi kesehatan? Ini boleh diulang lagi Mas, mungkin untuk absorption tentang suaranya itu bisa berapa dB gitu kan? Iya. Nah, sebenarnya kalau dB tadi untuk yang insulation sebenarnya, atau kita biasa sebut itu STC ya, Sound Transmission Class. Nah, tapi kalau untuk di sebuah ruangan atau room akustik itu kita biasanya berpatokan pada NRC, Noise Reduction Coefficient. Tapi tetap ada efek ya, penurunan nilai kebisingan dalam bentuk dB itu sekitar 3 sampai 5 desibel. Jadi ketika kita memasang produk akustik ceiling. Itu di luar dari tadi ya aspek-aspek seperti reverberation time atau waktu dengung, kemudian stage clarity dan sebagainya. Jadi kalau di akustik sebenarnya cukup banyak dan cukup teknis gitu ya. Tapi kalau misalnya akustik consultant mungkin udah sangat familiar gitu. Tapi kalau untuk masyarakat umum mungkin belum familiar. Jadi mungkin saya bisa menganalogikan seperti itu sih, Mas Bayu. Oke. Baik, jadi seperti itu Pak Ferry. Mudah-mudahan 4 pertanyaannya cukup terjawab oleh Mas Dana, dan kalau perlu ada lebih detail lagi nanti boleh mengundang Mas Dananya. Sekali lagi terima kasih Pak Ferry.
Jadi kita sudah mengklasifikasikan 3 pekerjaan konstruksi di atas dan kita sudah buatkan subkategorinya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman tinggal pilih dan masuk ke dalam subkategori tersebut. Dan yang menarik di Katalog juga kita mempunyai satu sistem bagaimana kita bisa membuat sebuah dokumen rekomendasian yang cukup singkat, jelas dan padat. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian nggak perlu lagi harus share membuat rekomendasi material itu dari source yang terlalu banyak gitu ya. Dan halaman pertama yang akan ditemui oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di sini adalah halaman Brand News namanya. Jadi Katalog itu sebagai pengguna kita harus meregister diri dan setelah itu sign in, dan halaman pertama ini adalah halaman Brand News yang dimana semua informasi tentang vendor-vendor material, brand-brand material yang sudah ada punya halaman di Katalog Pro, mereka akan sharing dan kita bisa tahu update-update-nya. Dan juga yang menarik lagi seperti yang saya sampaikan, kita bisa mendapatkan informasi data teknis tentang varian vendor-vendor material tersebut dengan cara misalnya kita ingin masuk ke kategori arsitek interior gitu ya. Di sini nanti akan terkumpul berbagai macam kategorinya. Misalnya kita ingin masuk ke kategori akustikal. Nah, di sini akan terkumpul berbagai macam varian brand-brand material building dengan kategori akustikal yang informasinya bisa Bapak Ibu temui dan kita dapatkan. Misalnya seperti Ecofon ini. Nah, Ecofon ini tampilannya seperti ini. Jadi tampilan semua brand page kita menyebutnya itu akan sama. Sudah kita standarisasi, kita akan bisa tahu Ecofon ini kantornya di mana, PIC-nya siapa, terutama gitu. Terus juga kalau misalnya ingin menghubungi kemana, nah itu ada terinformasikan di setiap halaman brand page sama seperti Ecofon ini. Dan di bagian produknya yang menarik di sini juga kita bisa akan melihat berbagai macam varian dari Ecofon, misalnya seperti ini, dan kita akan terinformasikan juga tentang deskripsinya, spesifikasinya, sampai dengan aplikasi. Dan saat ini Katalog juga mempunyai satu fitur baru, namanya ada promo dan juga review. Nah, ini adalah fitur yang dimana cukup digunakan bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin langsung mendapatkan produk tersebut secara langsung. Jadi ini adalah fitur e-commerce kami. Jadi sudah ada beberapa produk yang sudah mempunyai halaman di fitur promo ini, dan mungkin untuk fitur ini akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya Mas Prima. Silakan Mas Prima. Iya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Ketika Bapak Ibu sudah memilih produk sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, tapi bingung tempat berbelanja, ya Katalog Pro hadir menyediakan hal tersebut. Saya izin share screen Bapak Ibu. Baik, sesuai informasi di depan oleh Mas Bayu bahwa ketika Bapak Ibu sudah sign in menggunakan email aktif, akan mendapatkan halaman ini sebagai halaman pertama dan akan mendapatkan fitur terbaru yaitu promo dan RFQ. Apa itu fitur promo? Bapak Ibu, ini layaknya e-commerce yang mungkin Bapak Ibu tahu di luar sana banyak. Katalog Pro telah menghadirkan fitur promo ini agar Bapak Ibu bisa belanja tentunya dengan harga promo. Katalog Pro juga memastikan bahwa produk-produk yang di dalam katalog ini langsung dari prinsipnya masing-masing, sehingga kualitas akan produk tersebut Bapak Ibu tidak perlu meragukan. Untuk berbelanja di fitur promo layaknya di e-commerce sangat mudah. Bapak Ibu tinggal memilih produk dan akan melanjutkan pengisian alamat, setelah itu checkout dan menunggu barang Bapak Ibu langsung sampai ke tujuan pengiriman. Tentunya sangat mudah, bukan Bapak Ibu? Nah, selain promo, kita ada fitur RFQ Bapak Ibu, di mana fitur ini sangat membantu Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu bisa merequest segala kebutuhan dari mulai atap hingga lantai, dimanapun Bapak Ibu berada, di proyeknya dimanapun, tentunya sangat mudah, tinggal mengisi nama, tujuan pengiriman, nomor HP, alamat proyek Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu sedang mengerjakan proyek, catatan. Setelah itu bisa mengisi langsung tabel brand yang dibutuhkan. Misalnya ada kebutuhan Ecofon, Bapak Ibu bisa langsung klik brand Ecofon, nama produk, deskripsi, jumlah. Setelah itu bisa submit review, maka Katalog Pro akan membantu seluruh kebutuhan Bapak Ibu dimanapun proyek yang Bapak Ibu sedang kerjakan. Tentunya itu Mas Bayu yang perlu saya informasikan. Tidak hanya promo dan fitur RFQ, kita ada fitur WhatsApp Bapak Ibu yang memudahkan Bapak Ibu untuk berkomunikasi secara langsung kepada kami agar kita bisa memenuhi semua kebutuhan proyek Bapak Ibu dimanapun berada. Tentunya sangat mudah, bukan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ada beberapa cara yang sangat mudah, itu bisa langsung lewat WhatsApp. Bapak Ibu bisa save nomor WhatsApp Katalog Pro di 08222 000 1678 atau belanja
produk secara promo atau dengan RFQ bisa langsung masuk di platform kami di katalogpro.co.id. Begitu Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu juga punya HP berbasis Android, bisa mendapatkan dan mendownload secara gratis yaitu Katalog Pro, tinggal search di Google Play Store, maka Bapak Ibu akan mendapatkan aplikasi Play Store Katalog Pro secara gratis dan bisa berbelanja lewat handphone. Terima kasih Mas Bayu, belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. GoPro with Katalog Pro. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sehat-sehat semua, dan untuk itu saya izin tutup acara hari ini. Semoga sehat selalu dan sukses. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.